Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses kegiatan belajar mengajar online apalagi pada masa pandemi COVID-19 untuk mata pelajaran ekonomi. Di SMA Negeri 1 Geger memiliki dua platform atau aplikasi untuk kegiatan pembelajaran online yaitu Microsoft Teams 365 dan e-learning. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan belajar mengajar dengan aplikasi Microsoft Teams untuk mata pelajaran ekonomi di kelas 12 MIPA 3 yang saat ini sedang mempelajari KD 3.3 yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini adalah kegiatan belajar mengajar pada tanggal 29 September 2020. Di sini yang pertama, kegiatan belajar mengajar diawali dengan salam, kemudian doa, dan presensi kehadiran. Ini adalah presensinya. Kemudian dilanjutkan dengan apa agenda KBM untuk pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kali ini membahas terkait dengan jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Sebelumnya sudah saya share untuk materi jurnal penyesuaian, sudah mengerjakan latihan soal juga. Nah, di sini untuk pembahasan dan materi saya berikan di pembuatan video di YouTube. Berikut ini adalah kumpulan video pembelajarannya, jadi bisa diakses berulang kali atau di-download oleh siswa. Kemudian untuk pertemuan kali ini juga saya berikan kunci jurnal penyesuaian. Ini adalah kunci jawaban dari tugas yang dikerjakan oleh siswa pada pertemuan sebelumnya. Jika ada yang ditanyakan atau ada pendapat dari para siswa dapat disampaikan di sini. Ini terkait dengan pertanyaan dan pendapat dari para siswa. Jadi di sini bisa berinteraksi juga. Tidak hanya berpusat pada gurunya saja yang menjelaskan. Ini adalah pendapat atau pertanyaan interaksi dengan siswa kelas 12 MIPA 3. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan membahas neraca lajur melalui kegiatan telekonferensi. Nah, ini kegiatan telekonferensinya direkam juga dan dapat diunduh atau diputar ulang oleh siswa. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan telekonferensi untuk kegiatan pembelajaran ekonomi tanggal 29 September 2020 yang membahas terkait neraca lajur. Tadi debit 150, lalu di jurnal penyesuaian tidak ada perubahan, 0, maka di neraca saldo setelah disesuaikan nominalnya berapa? 150 di debit. Masih debit, benar. 150 debit. Good. Nah, sekarang piutang usaha. Misalnya piutang usaha di sini kredit 10. Maka neraca saldo disesuaikan berapa, Cak? 40 debit. 40 dari mana? 50 dikurangi 10. Loh, kenapa kok berkurang? 50 kurangi. karena satunya di debit, satunya di kredit. Oke, good. 40 debit. Next, perlengkapan di kredit 20. 10 debit. Masuk di Debit berapa? Debit 10. Salah. 10. Nah. Kemudian peralatan tidak ada perubahan. Utang. Peralatan berarti berapa, Cak? Saldonya? 50 debit. 50. Oke, benar.
utang di sini 30 debit ini karena pendapatan misalnya balance. Nah, sekarang penentuannya biasanya di sini. Raja saldo kita jumlahkan. Balance saja. Balance apa enggak? Tidak. Oke, kurangnya di mana tadi Bu Oka? Itu modal. Oke, good. Modalnya di mana? Modal Kredit. Oke, modal kredit berapa? 100. 100. Ada lagi? Reason-nya berapa? 10 kredit. Itu tadi debit apa kredit? Debit. Oke, sekarang sudah jalan. Jadi, walaupun di jurnal penyesuaian ini 0 atau tidak ada perubahan, maka tetap mengisi neraca saldo setelah disesuaikan. Gitu ya, sampai di sini oke. Ada yang ditanyakan? Belum. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Lanjut ya. Lanjut, sekarang kita ke pendapatan itu masuk di debit apa kredit? Kredit. Pendapatan. Mas. 5 akunnya apa? Kode 5? Beban. Ya, pendapatan itu masuk di debit apa kredit? Kredit. Pendapatan ini. Tinggal yang diperhatikan adalah neraca saldo disesuaikan 165. Kalau tadi kita memperhatikan yang neraca saldo awal, jadinya 160. Padahal sudah ada perubahan di jurnal penyesuaian. Makanya yang kita perhatikan hanya NSD-nya saja. Oke, sampai di sini. Gini. Maka pendapatan ini 165 masuk di debit apa kredit? Kredit. Di kredit. Debit apa? 11 Kredit. 5 kredit 260 11 kredit totalnya 110. Balance enggak? Tidak. Nah, ini kalau untuk kolom laba rugi dan neraca itu memang tidak balance. Jumlahnya tidak sama. Nah, sekarang kita cari selisihnya. Untuk kolom laba rugi, selisihnya berapa, Cah? Debit dan kredit? 50. 150. Biar sama ditaruh di mana? Di debit. Oke, ditaruh di debit 150. Di kredit ada isinya enggak? Tidak ada. Tidak ada. Maka total kolom laba rugi adalah yang debit 165, yang kredit juga 165. Berarti sudah balance. Nah, sekarang kita ke kolom neraca. Selisihnya berapa, Cah? 150. Ditulis ya beban gaji. Bukan gaji sudah. Selisihnya berapa? Selisihnya? 150. Oke, ya, sama ditaruh di sebelah debit apa kredit?
kredit, 50. Maka sekarang jumlahnya adalah 260. 260. Oke. Oke, sudah. Jumlahnya sudah sama ya. Nah, kalau kalian perhatikan, tadi kan jumlah ini tidak balance. Debit dan kredit tidak balance. Nah, di sini yang sama adalah selisihnya. Selisih ini yang harus sama. Nih, selisihnya ini antara neraca dan laba rugi itu harus sama. Sama-sama di sini 150. Di sini ada yang ditanyakan? Yang mana? Debit, kredit. Kredit ini 165 ini punyanya siapa sih, Cah? Pendapatan atau beban? Pendapatan. Nah, ini adalah pendapatan. Sedangkan bebannya adalah 15. Pendapatan lebih besar daripada beban berarti dia laba apa rugi? Laba. Jadi dapat disimpulkan kalau di kolom laba rugi jika kredit lebih besar daripada debit itu disebut laba. Labanya berapa, Cah? 150. 150. Benar. Ini adalah laba. Sedangkan untuk kolom neraca, perhatikan kolom neraca. Debit sama kredit lebih banyak yang mana, Cah? Debit. Debit ini isinya apa saja sih? Ada kas, piutang, perlengkapan. Nah, ini berarti adalah HU atau M? Yang sebelah kredit itu adalah Utang dan modal. Oke. Jika hartamu lebih banyak daripada utang, maka laba apa rugi? Laba. Dapat disimpulkan untuk kolom neraca, jika debit lebih banyak daripada kredit, itu disebut laba. Sebesar berapa labanya di kolom neraca? 150. Nggih, Bu. Kasnya masuk cuma penyesuaian. Misal kas di debit 10. Ya berarti di neraca saldonya berapa? Oke, kasnya berarti masuk di jurnal penyesuaian. Halo? Halo. Nggih, Bu. Kasnya masuk cuma penyesuaian. Misal kas di debit 10. Ya berarti di neraca saldonya berapa, Cah? Bu mau tanya. Kalau semisal di penyesuaian itu seperti yang kemarin kan ada beban administrasi sama pendapatan bunga. Terus kan itu timbul akun kas kan, Bu. Nah, itu nanti kasnya dimasukin ke situ apa enggak? Oke, kasnya berarti masuk di jurnal penyesuaian. Halo? Nggih, Bu. Kasnya masuk cuma penyesuaian. Misal kas di debit 10. Ya berarti di neraca saldonya berapa, Cah? Di neraca saldo disesuaikannya jadi berapa? Untuk kas 160. 160 gitu.
Jadi kalau memang di data penyesuaian, di jurnal penyesuaian ada, kita tinggal mindai aja ke neraca lajur. Itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Nah, di sini Bu tambahkan, ini kan akun-akun ini sudah ada di neraca saldo. Gimana kalau misalnya di sini kan bebannya cuma beban gaji, padahal perlengkapan ini kan berkurang, berarti ada beban perlengkapan. Kalau nama-nama akun itu belum ada di atas ini, belum ada di neraca saldo, silahkan tambahkan di bawahnya jumlah. Oke, silahkan tambahkan di sini. Misal, beban perlengkapan. Terus apalagi? Misalnya, akumulasi penyusutan peralatan. Tidak ada yang ditanyakan? Sudah? Cukup? Sudah. Sudah, oke. Alhamdulillah untuk materi kita neraca lajur sudah selesai. Setelah ini tolong kalian buat neraca lajurnya ini. Kolomnya dulu saja. Baru untuk pertemuan selanjutnya kita bahas lebih lanjut untuk pengisian NSD, laba rugi, dan neraca. Kalau mau mencoba mengerjakan juga tidak apa-apa. Samsul. Oke, sudah pas jam 8.20 KBM ekonominya sudah berakhir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa iki ketepan? Apa iki? Wes ah. Oke, demikian untuk proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran ekonomi dan berinteraksi dengan siswa. Jadi di sini untuk kegiatan belajar mengajar walaupun secara daring tidak hanya berupa penugasan tapi juga ada interaksi, kadang juga materi dan mencatat materi saja, tapi untuk memantau apakah siswa benar-benar mempelajari materi tersebut bisa diminta untuk mengumpulkan catatannya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa tugas itu tidak hanya berupa mengerjakan soal, tapi juga bisa berupa catatan saja. Misal di sini tugasnya adalah membuat catatan. Jadi dari materi yang ada silakan dibaca catatannya. Terus di sini juga terlihat apakah siswa tersebut sudah mengumpulkannya terlambat atau hanya dilihat saja. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran ekonomi di kelas 12 MIPA 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.